Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Athletic Bilbao versus Girona, Gironistas kalah lagi. Laga Athletic Bilbao versus Girona di pekan ke-25 La Liga digelar di San Mamés. Tuan rumah unggul lebih dulu lewat aksi Alex Bringwer di menit kedua. Viktor Sihakov menyamakan kedudukan di menit ke-49. Bilbao kembali unggul berkat gol kedua Alex Bringwer di menit ke-56. Dan Inaki Williams di menit ke-60. Girona cuma bisa memperkecil kedudukan lewat gol Eric Garcia di menit ke-75. Skor 3-2 untuk kemenangan Athletic Bilbao menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Bilbao masih berada di peringkat kelima dengan raihan 49 poin, sedangkan Girona ada di peringkat kedua dengan raihan 56 poin. Everton bermain imbang 1-1 dengan Crystal Palace. Laga Everton versus Crystal Palace berlangsung di Goodison Park. Tim tamu mampu unggul lebih dulu di menit ke-66 lewat aksi Jordan Ayew. Jordan Ayew goes for goal. Tuan rumah mampu menyamakan kedudukan berkat gol Amadou Onana di menit ke-84. The corner. It's a dangerous one and it's... Skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Everton masih tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 20 poin, sedangkan Crystal Palace berada di peringkat ke-15 dengan raihan 25 poin. Liverpool harus tenang, jangan panik. Liverpool lagi terlibat persaingan sengit dengan Arsenal dan Manchester City. Virgil van Dijk meminta rekan-rekannya agar tetap tenang dan jangan panik. Mereka tidak boleh terpecah fokusnya karena melihat Arsenal dan City yang terus mengejar. Liverpool cuma boleh peduli pada performa sendiri untuk bisa mengejar 4 gelar di akhir musim. Roy Hodgson mundur dari kursi pelatih Crystal Palace. Roy Hodgson mundur dari kursi pelatih Crystal Palace. Palace mengumumkan mundurnya Hodgson di situs resminya. Pelatih gaya asal Inggris itu mengatakan keputusannya diambil karena kondisinya saat ini. Presiden PSG sudah relakan Mbappe pergi. Al-Khelaifi sudah merelakan Mbappe hengkang dari PSG. Menurut AS, Al-Khelaifi dalam sebuah pertemuan dengan orang-orang kepercayaannya mengatakan bahwa Mbappe sudah 100% bakal ke Madrid. Mbappe dan Al-Khelaifi sendiri dilaporkan sudah bertemu. Tampaknya pada pertemuan tersebut, Al-Khelaifi tak bisa lagi membendung keinginan bintang asal Prancis tersebut untuk pindah. Mbappe juga disebut sudah mulai berpamitan dengan rekan-rekannya di PSG untuk meninggalkan tim akhir musim ini. Sejak Xavi umumkan dirinya mundur, Barcelona menang terus. Barcelona lagi tampil oke. Raup 10 poin dari 12 poin yang bisa diraih. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengaku senang dengan penampilan para pemainnya. Sembari bilang kalau Barca bisa terus menang sejak dirinya mengumumkan mundur dari kursi pelatih. Napoli bakal pecat pelatih lagi? Kepergian Luciano Spalletti dari kursi pelatih di awal musim ini berdampak besar untuk Napoli. Pergantian pelatih dari Rudi Garcia yang menukangi Napoli di awal musim, kini ke Walter Mazzarri juga tak banyak membawa perubahan. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis dikabarkan mulai cemas dengan performa Napoli. Ia dilaporkan bakal memecat Mazzarri sebelum laga melawan Barcelona. Dikutip dari Football Italia, Francesco Calzona disebut menjadi calon terkuat pengganti Mazzarri.
Kinerja Pioli sedang diawasi. Masa depan Stefano Pioli di AC Milan sedang dispekulasikan. Ex pemain Rossoneri Massimo Ambrosini setuju dengan spekulasi itu. Pioli menggelar jumpa pewarta setelah tumbang dari Monza. Ambrosini mengatakan ekspresi dari pelatih berusia 58 tahun itu. Bolehkah saya berpendapat bahwa kekecewaan yang kita lihat di mata Pioli dan kata-kata berarti Milan sedang mengawasinya, kata Ambrosini seperti dikabarkan oleh DAZN. Inikah laga yang jadi penentu nasib Tuchel di Bayern? Pihak Bayern lewat CEO Jan Christian Dreesen sebenarnya mengungkapkan bahwa posisi Tuchel masih aman. Namun beberapa sumber lain meyakini bahwa laga pekan depan menghadapi RB Leipzig jadi penentuan nasib Tuchel. Jika Bayern gagal menang di laga ini, Tuchel tampaknya harus bersiap mengemasi koper dari markas di Bavaria. Bayern Munich incar oleh Gunnar Solskjaer dan Zinedine Zidane sebagai pengganti Thomas Tuchel. Thomas Tuchel berada di bawah tekanan di Bayern setelah serangkaian hasil buruk yang membuat timnya tertinggal 8 poin dari Bayer Leverkusen di puncak klasemen. Tuchel akan tetap memimpin tim untuk saat ini, tetapi raksasa Bavaria itu sedang mencari pengganti potensial, menurut Sky Germany. Solskjaer telah muncul sebagai kandidat untuk sementara jika Tuchel tidak bisa menyelesaikan musim ini. Zidane adalah sosok lain yang disebut sedang dipikirkan klub. Kata-kata Harry Kane usai Bayern Munchen telan hat-trick kekalahan. Harry Kane membuat sebuah pernyataan usai Bayern Munchen menelan kekalahan ketiga secara beruntun di lintas kompetisi. Harry Kane mengaku sangat kecewa dengan penampilan timnya. Hal itu diungkapkan oleh sang penyerang di postingan terbaru Instagram pribadinya. Tidak perlu bersembunyi dari minggu berat dengan penampilan dan hasil yang tidak berada pada level yang kami harapkan dari diri kami sendiri. Demikian tulis Harry Kane di Instagram. Harus bekerja sama sebagai sebuah kelompok dan terus maju. Serangkaian pertandingan penting akan datang untuk membalikan keadaan, bunyi tulisannya. Segini gaji Kylian Mbappe di Real Madrid, tak sampai setengah bayarannya di PSG. Gaji Kylian Mbappe di Real Madrid dilaporkan jauh lebih kecil dari yang diterimanya di Paris Saint-Germain. Mbappe diklaim akan menerima upah bersih senilai 15-20 juta euro per tahun. Nominal tersebut tak sampai setengah dari gaji tahunan Mbappe di PSG yang disebut-sebut mencapai 72 juta euro per tahunnya. Namun perlu diingat bahwa nominal tersebut belum termasuk bonus. Diperkirakan pemasukan Mbappe di Real Madrid akan lebih dari 50 juta euro jika disertai bonus. Diam-diam Manchester City sudah bergerak untuk rekrut Kylian Mbappe. Para petinggi Manchester City dikabarkan telah bertemu dengan salah satu agen Kylian Mbappe pada awal pekan lalu. Sebelum ia mengatakan kepada Paris Saint-Germain mengenai keinginannya untuk hengkang dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Manchester City akan mampu bersaing secara finansial untuk mendapatkan Mbappe musim panas ini. Tetapi dipahami bahwa sang penyerang telah memutuskan secara pribadi bahwa ia akan pindah ke Real Madrid. Jejak hitam Lionel Messi di Hong Kong masih membekas setelah Pulga sampai bikin video khusus. Meskipun sudah berlalu beberapa saat, Lionel Messi masih dihantui persoalan absen membela Inter Miami di laga uji coba saat melawan Hong Kong All Stars. Untuk itu, La Pulga mengambil tindakan guna menjernihkan situasi. Messi membuat sebuah video khusus untuk menerangkan penyebab dirinya absen. Pemain timnas Argentina itu menggarisbawahi masalah kebugaran yang membuatnya tak bisa membela Inter Miami. Kesabaran Manchester United berbalas indah, setan merah kini panen gol Højlund. Manchester United menjadi salah satu tim dengan performa paling mentereng di 2024 ini. Salah satu nama yang paling berpengaruh atas performa setan merah adalah penyerang muda mereka, Rasmus Højlund.
Peran Højlund di sektor penyerangan Manchester United terbukti vital. Penyerang asal Denmark ini sudah mengemas 13 gol bagi Setan Merah musim ini di semua ajang. Namun MU harus bersabar karena sang penyerang tak moncer di awal. Namun masa-masa paceklik gol itu pun sudah lewat. Kini Højlund sedang menikmati masa ketajaman yang luar biasa. Manchester United segera layangkan tawaran untuk angkut Dean Ashworth. Klub Premier League Manchester United dilaporkan mulai bergerak untuk mengamankan jasa Dean Ashworth. Mereka dilaporkan akan mengirimkan tawaran mereka ke Newcastle dalam waktu dekat ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa manajemen Manchester United saat ini sedang mempersiapkan proposal untuk perekrutan Ashworth. Proposal ini dibutuhkan karena Ashworth masih terikat kontrak di St. James Park, sehingga MU tak bisa leluasa untuk mendapatkan jasanya. Kabar buruk bagi Liverpool, Diogo Jota dan Curtis Jones absen di final Piala Liga lawan Chelsea. Persiapan Liverpool untuk final Piala Liga terganggu oleh cederanya Jota dan Jones, yang berarti kedua pemain tersebut akan melewatkan pertandingan di Wembley Stadium menurut The Telegraph. Kedua pemain itu mengalami masalah dalam kemenangan 4-1 atas Brentford dan hasil pemindaian kini mengkonfirmasi bahwa mereka akan melewatkan pertandingan melawan The Blues. Guirassy catatkan rekor anyar untuk Stuttgart. Serhou Guirassy kembali catatkan namanya di papan skor. Gol demi gol yang dicetaknya bersama di Rotten membantu klub tengah dalam catatan apik untuk urusan produktivitas di ajang Bundesliga. Menurut catatan Opta, tak ada penyerang Stuttgart lain yang mencetak gol lebih banyak dari Guirassy dalam 22 laga. Jauh ini ia sudah mengepak 18 gol. Pemain 27 tahun itu sebelumnya sempat mendulang 10 gol dalam 5 laga awal Bundesliga. Catatan tersebut mengejutkan semua orang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!